LF News. Like and subscribe. Gini aja Kang, kalau mau beres, saya butuh 2,5 miliar. Tapi kan itu bukan anak saya. Buktinya udah jelas kan? Kita juga udah buat perjanjian sebelumnya. Udah ada hitam di atas putih, semuanya sudah dibereskan dari dulu. Ya udah, kalau gitu kita tes DNA aja, biar semuanya jelas. Urusan ini kan udah jelas. Tes DNA itu buat apa lagi? Bapaknya juga udah ngaku bukti ada, semuanya terang. Kamu cuma mau bikin ribut. Kalau bener bukan anak Akang, terus kenapa takut tes DNA? Ini bukan soal takut atau nggak takut. Situasinya lagi panas, semua mata lagi lihat ke saya. Jadi kita tenangin dulu biar semuanya reda. Nanti kalau waktunya tepat kita ketemu dan selesaikan baik-baik. Pokoknya gini Kang, kalau duitnya nggak masuk minggu ini, ya maaf aja. Aku bakal spill satu-satu buktinya tiap hari. Ini udah pemerasan namanya. Kamu main ancam, main tekan, ini nggak bener. Ih, masa bodoh lah. Tadi bilang sempat ada surat perjanjian, itu surat perjanjian apa nggak? Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Jadi itu surat perjanjian antara RK dengan LM? Tidak, itu surat perjanjian saya dengan dia. Pak, kabarnya juga ibunya LM sempat sampai jatuh sakit karena dibentak oleh orang-orang. Tidak ada, itu semua bohong. Bahkan saya dikasih es teh manis waktu itu Oleh ibunya. oleh ibunya. Itu kan di kampungnya dia itu kan di kampungnya dia. Saya cuma berempat, dia bisa aja berteriak saya maling, saya apa, tapi tidak kan. Terserah orang berasumsi apa. Ridwan Kamil menyebut Lisa Mariana sengaja mengumbar fitnah di latar belakangi motif ekonomi. Kang Emil juga membantah Lisa Mariana telah melahirkan anak dari hubungan keduanya. Pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. Jelas kamu tahu dia udah punya istri, begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu keluarganya? Makanya deh aku ini bagaimana bisa DNA dilakukan tanpa ada bapak biologis, ayah biologis publik. Siapa? Kamu nanya ke aku? Iya. Nggak bisa, ya tetap Nggak bisa ya. orang tua. Satu, aku bacakan di sini bahwasanya poinnya aja ya. Keponakan bapak ini meminta tes DNA. Karena aku tantang dia tes DNA kan. Karena aku nggak mau panjang. Segera jadwalkan pertemuan dan lakukan tes DNA. Iya, tapi bapaknya nggak ikut katanya gitu. Ya maksudnya mungkin nggak ikut pada saat di rumah sakit kamu dulu, baru nanti bapaknya di belakangan gitu. RK-nya Nggak mau. Harus bareng-bareng. Karena nggak mau aku. Iya. Ya yang seperti biasa orang normal tes DNA aja. Ya. Kenapa harus begitu? Harusnya sih memang ya bebarengan. Ya harus ada orang tua sih, kedua orang tua harus ada di situ. Gitu kan? Iya. Kamu emang siap tes DNA? Tes aku sudah dari kemarin loh. Kenapa dia yang malah bilang bapaknya nggak ada gitu loh, bapaknya nggak mau ketemu. Kenapa gitu? Yang dia ngomong katanya itu apa namanya? Saya mana tahu itu rambut siapa, darah siapa, apa dari mana tes DNA itu? Prosesnya bagaimana? Katanya kamu waktu kenal dia udah punya ini, udah hamil katanya. Itu fitnah besar ya, makanya yang udah itu kalau jadi podcast kan aku ceritain. Itu fitnah besar banget, itu wow banget. By the way, aku mau nanya deh. Sedangkan aku aja dituntut, badan aku harus seselim mungkin kala itu. Dia karena maksudnya masukannya nuntut siapa? Nuntut kamu? Iya. Maksudnya dia minta kamu tuh badan harus slim. Oh. Buncit dikit tuh nggak bisa. Si siapa yang katanya kamu Natalie Holster itu gimana sih? Dia nggak ada sangkut pautnya kak, dia cuman dia cuman menolong aku aja. Kasihan lo dibully orang dia itu. Iya, tadi pagi aku teleponan kok. Iya.
Gitu ya. Kapan Dia rencana? bilang aku udah biasa Lisa gitu. Kata apa? Kapan rencana mau tes DNA? Ya aku nggak mau lah kalau bapaknya nggak ada, ngapain? Keponakannya juga ngomong caranya masih kayak anak kecil gitu. Ya andaikan mentok nih, andaikan si RK aja nggak mau, Rewan Kamila nggak mau datang, kamunya juga nggak mau gitu. Ya nggak mau, ya nggak usah. Ngapain? Iya, Ngaco. Udahlah, hanya aku mau apa aja kemana, terserahlah yang berani angkat podcast. Kalau bukti uang cash itu sudah pasti berbalut Bank BJB. Hah? Selalu. Uang cash berbau Bank BJB? Iya, jadi kan itu loh Kak, kalau kasih uang cash itu kan selalu ada kayak dari Bank Mandiri, ini dari Bank BJB terus selama aku berhubungan gitu. Udah kan terkelanjutan gitu. Enggak, karena aku kan mau tahu dulu apa aja buktinya. Jadi itu bukti chat masih banyak. Yang belum kamu keluarin. Iya. Gitu. Karena aku masih menunggu tiket Bapak sampai dengan hari ini belum ada tim yang menghubungi aku. Kemarin ada. Tapi kan saat ini kan belum nih. Itu hanya menjanjikan. Yang katanya mau ngasih kamu berapa duit itu katanya 2 miliar? Ya itu nanti aku buka di podcast aja. Oh, ada yang itu memang real ya, bukan dibikin-bikin ya? Enggak ada, demi Allah. Ngapain sih Kak? Aku, ya ampun. Soalnya kan ramenya katanya dibikin-bikin. Terserah orang berasumsi apa. yang jelas itu belum semua, masih banyak. Oh, ya udah. Ya aja sehari satu kan. Tiap hari gitu kamu mau ngeluarinnya? Nggak takut kamu dilaporin? Aku nggak takut selagi aku benar kan aku bilang. Oh, iya. Yang itu apa? Begininya Ya, aku harus memperjuangkan hak anak aku. Karena aku udah terlanjur di buzzer, dibully pun, gitu. yang apa namanya? Yang kamu bilang katanya di Windam itu apa? Di Windam? Iya, nanti tuh aku ceritain di podcast aja ya. Oh, ya udah. Kan bingung aku udah. Ya udah. Kenapa harus bingung kalau kamu bilang bener kan, ngapain kamu harus bingung? Maksudnya bingung kenapa? Kan kata orang-orang nih yang sudah berpengalaman tuh ntar juga ini terus ntar turun sendiri kok Lisa seminggu gitu. Karena kan banyak buzzernya yang wah diklat. Enggak sih, cuman kalau aku sebagai suami gitu ya. Bukan aku ngebelain Ridwan Kamil, tapi pada posisinya begini loh. Kamu kan pada saat ungkap itu di sosmed apa segala macam kan dampaknya pasti ke keluarganya, ke istrinya secara psikologi, ke anaknya dan lain-lain. Kamu nggak mempertimbangkan itu gitu loh. Itu iya sih Kak, udah intinya gitu. Harusnya kamu kan pertimbangkan itu. Itu kalau aku point of view laki-laki ya. Kalau perempuan. Ya ngapain? Terus kalau misalnya semua pada kasihan sama Ibu Atalia, siapa yang kasihan sama aku? Oh, malah arahnya ke situ gitu kamunya. Aku juga nggak menyandikan diri aku sama ibu, nggak mungkin, beda banget. Nggak, tapi bumi dan langit dari segi pendidikan. Aku mah cuma lulusan SMA. Ya tapi kan kamu waktu sama si RK sendiri kan kamu jelas kamu tahu dia udah punya istri. Begitu kamu udah ke RK terus tiba-tiba kamu kecewa, kamu ungkap di publik, apa nggak kasihan gitu ke RK, apa ke keluarganya? Ya itu balik lagi ke kakak, aku nggak mau panjang. Pasti aku cuma mau sampaikan point of view aku pasti seperti itu gitu sih. Iya, ya udah Ya. gitu aja. Oke ya. Iya. LF News. Like and subscribe.